Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Morning Gretu, bagaimana kabar kalian hari ini? Teacher harap kalian selalu sehat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pada pembelajaran pertama kemarin, kita sudah belajar bersama Teacher Intan. Nah, di pembelajaran kedua ini, anak-anak akan belajar bersama Teacher Nina. Teacher harap kalian saat mendengarkan materi sebentar, duduk yang manis, duduk yang sopan, agar apa yang teacher berikan pada hari ini bisa kalian mengerti, bisa kalian pahami. Jadi, duduk yang sopan, duduk yang manis, dan siap mendengarkan penjelasan teacher. Nah, kita hari ini masih belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Sekarang teacher minta anak-anak perhatikan gambar di layar ini. Teacher yakin pasti kalian semua pernah lihat kan ini gambar apa? Di kelas 1 kemarin, di ruang kelas kalian pasti ada gambar ini. Ya, gambar ini adalah gambar burung Garuda. Kenapa burung Garuda itu sering kali kita lihat di ruang kelas, di kantor, di tempat-tempat yang sering dikunjungi banyak orang itu sering ada burung Garuda. Nah, burung Garuda ini adalah lambang negara Indonesia. Artinya, burung Garuda ini adalah lambang negara kita. Kenapa burung Garuda dijadikan sebagai lambang negara Indonesia? Lalu, apakah burung Garuda itu benar ada? Sekarang dengar penjelasan teacher. Di sini ada gambarnya, kita lihat ya. Nah, menurut catatan sejarah agama Hindu, Garuda itu merupakan wahana yang digunakan Dewa Wisnu untuk menyebarkan kebaikan. Burung Garuda itu sendiri melambangkan kekuatan. Nah, sementara warna emas pada burung Garuda melambangkan kemegahan atau kejayaan. Lalu pertanyaan yang kedua tadi, apakah burung Garuda itu benar ada? Jadi, kalian lihat di sini ada gambar nih. Nah, menurut para ahli, burung Garuda itu benar ada meskipun namanya berbeda. Berdasarkan bentuk dan ciri yang dimiliki oleh sosok Garuda pada lambang negara kita itu, ada satu burung yang memenuhi kriteria. Nah, ini burung yang ada pada gambar ini. Ini, dia memenuhi kriterianya, yaitu elang Jawa atau Spizaetus. Nah, sekarang teacher akan jelaskan. Kita perhatikan di sini. Nah, pada bagian dada burung Garuda ini, nah bagian dada ini terdapat perisai yang di dalamnya ada 5 gambar. Coba kalian lihat, ada 5 kan ini? Coba 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gambar. 5 gambar ini merupakan simbol dari sila-sila pada Pancasila. Yang pertama di situ, ini lihat ada tanda panah di sini. Ini dia gambar bintang. Nah, bintang ini merupakan simbol dari Pancasila, yaitu sila pertama yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, di sini ada gambar. Coba siapa yang tahu gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar rantai. Nah, gambar rantai ini itu adalah simbol dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu yang ketiga, di sini ada gambar
pohon beringin. Pohon beringin ini merupakan simbol dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Berikutnya lagi kita lihat. Nah, ini ada gambar apa? Coba. Gambar kepala banteng. Itu merupakan simbol dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir, di sini ada gambar padi dan kapas. Jadi padi dan kapas ini merupakan simbol dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Slide berikutnya. Nah, kalian pasti pernah mendengar lagu Garuda di Dadaku. Teacher yakin pasti kalian pernah dengar. Nah, lagu itu sebenarnya memiliki makna, yaitu sebagai rakyat Indonesia, Garuda itu harus selalu ada di dalam hati kita, sehingga kita wajib mengamalkan Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti di sekolah, lalu di rumah, lalu ini di lingkungan bermain kita, dan ini di lingkungan masyarakat. Next. Sekarang kita mau lihat contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Di situ kamu lihat ada gambar seorang anak sedang berdoa. Jadi, sila pertama ini artinya bahwa setiap orang itu punya kebebasan untuk memeluk agama. Lalu setelah itu, kita wajib menjalankan segala perintah Tuhan sesuai dengan agama yang kita anut. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, nah di sini ada gambar Udin dan Meli. Jadi di situ Meli jatuh dari sepeda dan Udin membantu. Jadi artinya dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini adalah kita harus menunjukkan sikap cinta kasih kepada sesama. Kepada bapak, kepada mama, kepada teman, kepada teacher, dan kepada semua orang yang ada di lingkungan kita. Yang ketiga, sila Persatuan Indonesia. Di sini ada gambar, lihat, di sini ada gambar siswa kelas 2 SDK Maria Ferrari lagi melaksanakan piket. Nah, di situ siswa SDK Maria Ferrari itu berasal dari berbagai daerah, seperti dari Jawa, dari Sulawesi, dari mana lagi? Ayo, kalian dari mana asalnya? Nah, di situ. Lalu kita juga memiliki atau menganut agama yang berbeda-beda. Ada yang agama Katolik, ada yang agama Kristen, ada yang agama Islam, ada yang agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Nah, saat kita mengerjakan piket ini, kita tidak melihat, kamu orang Jawa, kamu orang Sulawesi, atau kamu tuh beragama Katolik, kamu beragama Protestan. Tidak. Meskipun anak-anak SDK Maria Ferrari ini, anak kelas 2 ini, agama dan asalnya berbeda-beda, tetapi mereka ini mau bekerja sama membersihkan ruangan kelas mereka. Oke, sekarang di sini ada teks. Teacher harap kalian juga
membaca ya sama-sama dan teacher. Oke, kita baca sama-sama. Meli dan Udin adalah siswa kelas 2 SD Pelita. Hari ini mereka berdua mewakili teman sekelasnya mengantar bantuan ke rumah Pak Tony, warga yang mengalami musibah kebakaran. Bantuan yang mereka antar adalah hasil dari yang mereka kumpulkan bersama. Meli berkata, Bapak dan Ibu, kami mewakili teman-teman membawa sedikit bantuan. Dengan rendah hati, kami memberikan ini buat Bapak dan Mama. Semoga bermanfaat ya. Lalu kata Pak Tony, terima kasih banyak, Nak. Kalian adalah anak-anak yang murah hati. Semoga Tuhan memberikan kesehatan kepada kalian. Dan Udin berkata, sama-sama, Pak. Nah, dari cerita itu, di situ kalian lihat Meli dan Udin itu menunjukkan sikap mengamalkan Pancasila. Iya kah, teacher? Yang mana tuh? Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Di sini ada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, masuk. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, ada. Dan ketiga, persatuan Indonesia. Sekarang kita lihat. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di situ tadi Pak Tony bilang begini, semoga Tuhan memberikan kesehatan kepada kalian. Nah, berarti di situ Pak Tony percaya bahwa Tuhan yang memberikan kesehatan untuk kita. Berarti di sini Pak Tony adalah seseorang yang menganut agama. Dia percaya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu ada pada kalimat hari ini mereka berdua mewakili teman sekelasnya mengantar bantuan ke rumah Pak Tony, warga yang mengalami musibah kebakaran. Jadi di situ anak-anak SD Pelita sudah menunjukkan sikap cinta kasih yang dimana mereka menolong keluarga Pak Tony. Jadi bantuan yang diantar oleh Meli dan Udin itu bukan dari mereka berdua saja, tetapi dari teman-teman sekelasnya itu. Hanya Meli dan Udin yang mewakili untuk mengantar bantuannya itu ke rumah Pak Tony. Yang ketiga, itu kamu lihat tadi di bacaan ada bilang begini, di teksnya tuh bilang, bantuan yang mereka antar adalah hasil dari yang mereka kumpulkan. Nah, berarti di situ anak-anak SD Pelita, mereka tanpa melihat suku dan agama, mereka sama-sama mengumpulkan bantuan untuk Pak Tony. Nah, kita kembali ke cerita tadi. Di cerita tadi, ada dua kata yang mungkin anak-anak sedikit bertanya-tanya. Apa ini artinya? Saya tidak tahu ini apa ini artinya. Nah, teacher tahu yang kalian bertanya-tanya itu pasti kata ini toh. Nah, rendah hati dan murah hati. Jadi, kedua kata ini merupakan ungkapan yang memiliki makna. Coba ingat kembali apa yang teacher Intan sudah katakan pada pembelajaran pertama kemarin. Teacher Intan bilang, ungkapan adalah gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru. Ya, di sini ada kata rendah hati. Rendah hati ini dari kata
rendah dan kata hati. Rendah hati ini bukan artinya bahwa dia punya hati itu rendah, dia punya hati di bawah. Tidak. Dia punya makna. Nanti teacher akan sampaikan apa maknanya. Lalu yang berikutnya ada murah hati. Itu berasal dari kata murah dan dari kata hati. Kalau kita mau artikan secara lurus-lurus, berarti murah hati nih, dia punya hati nih kalau dijual murah. Bukan, dia punya arti. Nah, sekarang kita lihat artinya ya. Rendah hati itu artinya memposisikan diri sama dengan orang lain. Maksudnya, seseorang turut merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Seperti tadi, siswa SD Pelita. Mereka mengumpulkan bantuan untuk Pak Tony karena mereka merasakan bagaimana sulitnya orang yang baru saja mendapat musibah. Mereka merasakan, mereka bilang, aduh pasti kalau orang rumahnya habis kebakaran tuh pasti susah sekali. Aduh kasihan sekali mereka, kasihan sekali Pak Tony dan anak-anaknya. Nah, karena rasa itu, makanya mereka mengumpulkan bantuan. Teacher harap kalian bisa memahami ya. Yang kedua, murah hati. Apa arti murah hati ini nih? Nah, murah hati itu artinya suka memberi. Berarti dari teks itu kita bisa tahu bahwa siswa SD Pelita itu mereka tidak pelit. Mereka tuh mau memberi. Mereka mau membantu. Terlebih membantu orang yang mengalami musibah. Nah, anak-anak, jadi itu saja penjelasan dari teacher untuk pembelajaran kedua ini. Teacher harap kalian bisa memahami. Jika ada hal-hal yang belum dimengerti, kalian bisa tanyakan ke teacher lewat WA. Nah, teacher mau pesan, tetap semangat belajar, jaga jarak, dan jangan lupa gunakan masker jika keluar rumah. Dan satu lagi teacher minta kalian tetap berdoa agar pandemi COVID ini segera berlalu. Terima kasih.